bersyukur ya ketika kita tanggapi beberapa ajaran sesat dan akhirnya kelihatan Tuhan menolong. Seperti pembawa atau penyebar ajaran Kristen progresif sudah mengaku dan mengundurkan diri jadi pendeta, itu bagus sekali. Harus mengundurkan diri. Berdiam diri ke apakah, pokoknya jangan ngomong yang bodoh-bodoh. Yohanes pasal 14 ayat 15 dan ayat 16. Mari kita baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bicara tentang amanat agung. Sebenarnya kalau kita ikuti dari seri khotbah pertama sampai keempat dan hari ini, tujuannya adalah untuk membuat kita orang Kristen mengenal Tuhan secara lengkap. Menolong orang Kristen, menuntun orang Kristen supaya mengenal Tuhan dengan pengenalan yang benar, apa adanya Tuhan, bukan Tuhan settingan kita, bukan Tuhan ukuran kita, penilaian kita. Apa yang saya maksudkan? Bahwa banyak orang mengenal Tuhan, tapi dia mengenal menurut rasanya, menurut maunya, bukan mengenal Tuhan sebagai apa adanya Tuhan itu sendiri. Apa yang saya maksudkan? Bahwa banyak orang Kristen, mungkin saya dan Bapak Ibu pernah punya pengalaman itu, bahwa pokoknya yang kita mau sorot itu kasih Tuhan saja. Itu contoh pengenalan yang tidak lengkap. Pokoknya saya hanya mau mengenal Tuhan yang maha kasih. Saya hanya mau mengenal Tuhan yang panjang sabar. Saya hanya mau mengenal Tuhan yang pokoknya dia tuh datang mati menyelamatkan. Dia bukan datang untuk menghakimi. Macam-macam lah saya lihat. Dan itu kemudian yang menjadi ajaran-ajaran yang pincang, picik, bahkan sesat. Itu banyak. Tapi bersyukur ya ketika kita tanggapi beberapa ajaran sesat dan akhirnya kelihatan Tuhan menolong. Seperti pembawa atau penyebar ajaran Kristen progresif sudah mengaku dan mengundurkan diri jadi pendeta. Itu bagus sekali. Harus mengundurkan diri. Berdiam diri ke apakah, pokoknya jangan omong yang bodoh-bodoh. Sebab di Indonesia banyak hamba-hamba Tuhan yang bermain di sosial media dengan tujuan jelas untuk membentengi umat Tuhan dari ajaran-ajaran yang ngawur, yang tidak bisa tidak, pasti ada. Tapi sekalipun ajaran itu pasti ada, bukan berarti kita pasrah. Tidak, kita tetap melihat firman Allah yang lain, di mana kita harus melakukan pembelaan dengan jujur, tulus, tanpa kesombongan. Tujuannya hanya untuk supaya umat bisa dibentengi. Karena umat Tuhan ini kan beda-beda. Ada yang levelnya sudah pintar sekali secara Alkitab, pintar sekali, ya. Tapi survei membuktikan di Indonesia ini mungkin 70%. Ya, Pak Yusri Isra Mahendra pernah mengatakan Indonesia 70% itu pendidikan rendah. 70% orang Indonesia itu pendidikan rendah. Nah, yang rendah ini kalau kita pakai standar tinggi nggak nyambung. Ya, beda ranah sekolah teologi dan ranah mimbar. Seperti ini kita hadapi jemaat dengan berbagai latar belakang pendidikan. Ada yang S3, ada yang S2, ada yang S1, ada yang SMA, SMP, SD. Bahkan ada yang pergi ke sekolah itu tidak masuk kelas. Hanya sampai di gerbang pulang. Nah, ini lebih repot lagi. Jadi mau tidak mau ya mesti ada pembela-pembela iman. Begitu. Jadi pembela iman kebanyakan puji Tuhan mereka tidak melakukan untuk diri mereka sendiri, tapi melakukan untuk jemaat, khususnya di Indonesia. Nah, jadi saudara-saudara, doktrin ini atau ajaran ini mau menuntun kita untuk ayo kenal Tuhan lebih lengkap. Dia bukan hanya penyelamat yang mengampuni, tapi dia Tuhan yang memerintah. Dan amanat agung itu sebuah perintah. Bukan hanya dia ampuni, tidak, dia perintah. Sudah diampuni, pergi. Sudah diampuni, lakukan ini, lakukan itu. Keresahan ini tentu merupakan keresahan dari banyak hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengajar firman. Salah satunya hamba Tuhan dari Inggris, namanya Charles Haddon Spurgeon, yang biasa saya kutip komentarnya. Spurgeon memberi komentar menarik dan dia berkata begini, saya baca buat saudara ya. Saya takut atau khawatir, kata Spurgeon, bahwa banyak orang mengenal Kristus yang lemah lembut dan rendah hati,
pelayan, dan juru selamat mereka. Pokoknya yang mereka kenal itu. Kristus itu lemah lembut. Kristus itu rendah hati. Itu benar, tapi pincang kalau hanya itu saja. Kristus itu lemah lembut, rendah hati, pelayan, dan juru selamat mereka. Tetapi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Lalu Spurgeon menambahkan bahwa kamu mengasihi Kristus yang sesungguhnya jika kamu mengasihi Kristus yang memerintah dan Kristus yang menyelamatkan. Nah, itu paket lengkap. Dia selamatkan saya, tapi setelah selamatkan saya, dia pakai saya, dia atur saya, dia suruh saya. Itu Kristus. Kalau orang memahami lengkap Kristus seperti ini, tentu tidak ada survei seperti yang saya pernah bilang. Statistik orang Kristen yang menginjil 0,5%. Saya yakin itu karena mereka tidak mengenal Kristus yang memerintah. Buktinya apa? Tidak lu lakukan perintah ini. Kalau memang mereka mengenal Kristus yang memerintah dan perintahnya yang paling agung adalah pergi memberitakan Injil, harusnya statistiknya kalau Kristen misalnya berapa? Ya minimal 90%. Ini 0,5% orang Kristen melakukan penginjilan. Yang lain tanya, ibadah-ibadah biasa begini. Nanti pulang minggu kembali lagi. Tapi tidak bikin apa-apa dari Senin sampai Sabtu. Untuk Injilnya tidak buat. Berarti pengenalannya apa? Jangan-jangan hanya mengenal Kristus yang pokoknya hari Minggu, pokoknya paling inti itu doa berkat. Karena berkat dicurahkan. Berarti pengenalan kita tidak lengkap. Ini yang dikritisi atau dikhawatirkan oleh hamba-hamba Tuhan seperti Spurgeon. Tidak beritakan Injil. Nah, oleh karena itu sebenarnya tema ini memang Tuhan izinkan untuk kita dibawa, ayo kenal dia. Dia bukan hanya Tuhan yang menyelamatkan engkau dan saya, tapi dia Tuhan yang suruh kita, perintah kita. Dan harusnya kalau kenal dia, ikut. Nah, itu adalah bagian yang penting ya. Lalu Spurgeon menambahkan lagi bahwa dan memandang kepadanya untuk pimpinan bagi hidupmu dan untuk pengampunan dosa. Pengampunan dosa, tapi dia pimpin kita. Kiri, kiri, kanan, kanan, mundur, mundur, maju, maju, lari. Macam-macam perintah. Oleh karena itu kita perlu evaluasi diri, kita kenal Tuhan yang bagaimana. Saya harap tidak pincang. Kalau tidak pincang kelihatan dari proaktif kita berkontribusi untuk kepentingan Injil Kristus. Dan terima kasih buat jemaat yang sudah melakukan itu. Dan hari ini kita akan belajar supaya itu semakin meningkat di hidup kita. Dan kelihatannya memang banyak orang yang ketaatannya itu dipermasalahkan oleh Tuhan sendiri. Makanya dalam ayat ini ketika Tuhan bicara khusus kepada 12 rasul yang dia pilih itu salah satunya pengkhianat. Khususnya 11 itu yang betul-betul dipakai Tuhan. Tuhan ngomong ayat yang kita baca tadi. Ya, ayat 15. Ya, kita akan membahas beberapa hal. Dan yang paling banyak saya bahas adalah ayat 15. Yaitu bahwa amanat agung itu harus dilakukan dengan dasar kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Harus mengasihi Yesus. Jadi mengenal dia sebagai Tuhan yang menyelamatkan dan memerintah. Tapi untuk perintahnya itu kita harus memang meresponinya dengan kasih yang sungguh. Kalau tidak sulit. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kenapa dimulai dengan kata jikalau, jemaat? Ini adalah sebuah kritik. Ini adalah sebuah nasihat. Ini adalah sebuah teguran kepada 12 rasul. Kalau kepada 12 rasul itu saja dia memberikan kritikan terhadap ketaatan mereka, maka tak terhindarkan. Bagi gerejanya hari ini, firman ini kalau kita baca, Tuhan bilang jikalau kamu mengasihi aku. Kata jikalau itu untuk mengingatkan belum tentu gereja itu mengasihi dia. Belum tentu. Makanya dia bilang jikalau kamu mengasihi aku. Mana buktinya? Kalau aku mengasihi kamu, bukti sudah ada. Tak usah pakai Alkitab, pakai sejarah saja jelas. Dari abad pertama sejarahnya ada satu pribadi nama Yesus Kristus dalam pemerintahan Romawi itu tercatat. Tutup semua kitab suci di dunia ini. Tutup Alkitab, di sejarah bicara itu. Makanya kalau ada orang bilang Yesus tidak mati, kau menyangkal sejarah. Sejarahnya jelas. Kitab suci kami tidak bertentangan dengan sejarah. Kalau ada orang bilang kitab suci Yesus tidak mati, cek sejarah. Kitab sucimu bertentangan dengan sejarah.
Sejarah kami jelas. Ada satu pemerintahan di zaman Pontius Pilatus. Dan itu tertuang dalam 12 pengakuan iman rasuli. Jadi Yesus kita itu luar biasa. Tadi malam saya melayat, orang tua pendeta Esra Soro meninggal. Dia ada sedih begitu, mati kita tetap bahas perdebatan. Jadi yang kemana? Kayak nama jadi. Bapak udah meninggal, tapi itu Pak Esra itu kan memang salah satu pendebat Indonesia. Jadi Pak Esra sudah siap data karena mau debat tentang Yesus sejarah. Dia sudah mari. Pak Esra sudah mari. Bila perlu tutup kitab suci kita bermain data aja. Sejarah. Yesus yang kita sembah ini kasihnya jelas. Amin. Yesus punya kasih nyata bagi saya dan saudara. Nah sekarang Yesus pakai kata, kalau saya tidak mungkin, saudara. Jemaat bilang, jikalau Tuhan mengasihi aku. Ada yang berani ngomong begitu? Saudara mau kritik kasih Tuhan? Tidak bisa. Napas dia yang kasih. Pangkat kedudukan dia yang kasih. Suami dia yang kasih. Istri dia yang kasih. Anak dia yang kasih. Masalah begitu banyak, jalan keluar begitu banyak. Itu manifestasi kasih. Tidak mungkin ada di antara kita, kecuali kita ateis. Tapi kalau kita Kristen, tidak mungkin kita bertanya, jikalau engkau mengasihi aku. Tidak bisa. Kata itu layak diberikan kepada kita. Karena belum tentu gereja mengasihi Tuhan. Belum tentu. Buktinya yang 12 itu aja. Lari kiri kanan, pontang panting. Belum tentu kau mengasihi aku. Jikalau itu kritikan berat. Minimal ada 3 kelompok orang kalau kita baca ini ayat. Yang menjadi sasaran kritikan atau nasihat dari Kristus. Yang pertama, orang-orang yang sadar bahwa dia memang tidak mengasihi dan juga tidak mentaati Kristus. Dia sadar itu. Dan biasanya kesadaran begini bisa macam-macam. Ada yang dengar khotbah, dengar-dengar. Iya juga ya, kayaknya saya ini kategori yang kasihku tidak ada kepada dia, ketaatanku juga tidak ada. Tapi ada yang ditegur ketika mengalami masalah. Mengalami kesusahan-kesusahan, mengalami teguran mulai dari yang teguran kecil, sedang sampai berat. Di situ baru mereka akui, betul, kami tidak mengasihi, kami jahat padamu. Ada. Kalau kita belajar di Alkitab itu banyak. Sebagai contoh saja ya, tidak usah panjang-panjang, di Yesaya 59. Ketika masalah mereka berat, hidup tidak ada damai sejahtera. Di situ mereka sadar kenapa mereka alami itu semua. Hidup tidak ada damai. Seperti hati ini tertekan luar biasa. Rindu terang yang datang gelap, rindu damai yang datang kengerian. Tidak ada. Setelah mereka periksa, mereka jujur. Kami memang tidak taat padamu. Kami tidak mengasihimu. Dengan kata lain, kami ini pemberontak. Kami tidak menyembah Allah yang memerintah. Kami hanya menyembah Allah yang kasih berkat. Kami hanya anggap dia Allah kalau dia memberkati. Kalau dia perintah aku, dia bukan Allah. Itu yang Spurgeon khawatirkan. Dan itu juga merupakan tujuan kenapa kita bahas tema ini. Membangkitkan semangat pelayanan kita. Membangkitkan semangat pemberitaan Injil dari kita. Yesaya 59 mulai ayat 8 sebagai contoh. Perhatikan. Mereka tidak mengenal jalan damai. Dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok. Dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Terus? Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami. Dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang tetapi hanya kegelapan belaka. Ya. Menanti-nantikan cahaya tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kayak harapan tidak ada. Tapi bagusnya ini orang-orang. Masih ada bagusnya ialah masih tahu diri. Masih periksa, evaluasi. Lihat dulu ini jatuh di mana. Ya, bolong di mana. Cacat di mana. Rusak di mana. Itu mereka periksa. Puji Tuhan ya begitu. 10. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta. Ya. Dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Bayangkan. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Jadi betul-betul hidup tidak ada damai sejahtera. Kalau kita sampai titik ini, saya sarankan teladani orang-orang ini. Akhirnya mereka merenung. Kenapa ya? Setelah dicek, mereka memang tidak mengasihi dia. Tidak taat kepada dia. Tidak ada hati itu. Mereka hanya mau bantuan Tuhan. Tapi mereka tidak mau bantu Tuhan. Memang istilah bantu Tuhan ini kelihatan kurang cocok. Tapi Tuhan juga pakai itu istilah di Alkitab. Kenapa dia kutuk kota Meros? Tidak bantu Tuhan. 11. Kami sekalian meraung seperti beruang.
Suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan tetapi tetap jauh dari kami. 12 mereka bilang begini, saya baca. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. 13 saya baca lagi. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Allah, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkan dalam kata-kata. Dusta itu mulai dari hati jadi kata-kata. Jadi orang berdusta itu startnya di hati. Nanti baru mulai keluar di lidah, dia mulai putar kiri kanan, itu tipu. Bapak Ibu, jadi kondisi ini, kritikan Yesus, jikalau kau mengasihi aku, itu teruntuk pertama yang paling fatal adalah kepada kelompok ini. Tidak mengasihi dan juga tidak taat kepada dia. Bapak Ibu yang dengarkan saya hari ini, saya pikir kalau kita agak mirip-mirip sedikit ini, atau sudah mulai kelihatan ada potensi model begini, tidak ada, lebih baik pemberesan cepat. Cepat. Jangan lama-lama, jangan nanti tambah parah. Cepat. Dibutuhkan kerendahan hati, pengakuan jelas bahwa memang saya kurang mengasihimu. Tak usah langsung cerita di orang dulu, cerita di Tuhan dulu, perbaiki dulu, hasil pemulihan sudah ada, baru bersaksi. Lebih bagus. Soalnya banyak orang yang bersaksi kejatuhan, tapi tidak pernah bangkit-bangkit. Itu bersaksi, bikin apa? Bikin malu diri. Kesaksian itu akan memberkati kalau jatuh subangkit, ini masih jatuh bersaksi. Jatuh bangkit. Bukan tidak boleh ngomong kekurangan, tapi sudah ada hasil belum? Supaya orang yang dengar kesaksian itu, supaya dia juga kalau alami hal yang sama, dia tahu bisa bangkit kok. Kalau kita bersaksi, saya jatuh dan belum bangkit-bangkit, yang lain kita juga sama. Mati kita. Bangkit dulu. Jadi tak usah omong banyak di orang, dan Tuhan dulu. Dengan Tuhan, perbaiki dulu, perbaiki. Pasti kau dapat pemulihan, pasti kau dapat jalan keluar. Itu kelompok yang pertama yang menjadi sasaran nasihat, kritik dari pihak Kristus ketika dia berkata, jikalau engkau mengasihi aku. Yang kedua adalah kritikan kepada orang-orang yang dia pikir, dia kira dia mengasihi Tuhan, padahal tidak taat. Ini ada kelompok jenis ini. Dia pikir dia mengasihi Tuhan, padahal dia tidak taat. Dia pikir, dia kira, dia rasa dia mengasihi Allah, padahal tidak ada ketaatan. Kasih tanpa ketaatan itu namanya kepura-puraan. Sinetron. Memang bisa seorang suami bilang aku mengasihimu, istriku, lalu tidak tunjukkan perbuatan-perbuatan nyata kepada dia. Kasihmu pura-pura. Dan Paulus pernah bahas kasih kepura-puraan kepada jemaat di Roma. Jangan deh kasih pura-pura. Ada satu istilah di orang Yahudi namanya cium kudus. Biasanya itu kayak kita, mungkin kita kayak orang Kupang Timur kalau ketemu bercium, tapi dong pun cepik-cepik kalau ketemu. Tempung kan ini. Kemarin saya di Jayapura, orang Kupang semua datang bercium, orang Papua karena pendeta bercium dia orang pembini, padahal saudara saya di Orote Sabu ada fall di Jayapura. Jadi mereka datang kan tahu sendiri kita Timur. Jadi ya kita harus jelaskan ini budaya. Papua cuma datang cium dan cukup yang NTT. Maksudnya ini biar NTT saja supaya apa namanya jangan terlalu menular juga kebiasaan-kebiasaan yang dari NTT tidak harus dilakukan. Kan ketemu di Jambi juga begitu. Ketemu Rote ada banyak di sana. Datang langsung cium hidung. Orang Batak bilang boleh kita hantar, bolehnya kita cium Pak Pendeta itu dan Anda itu budaya. Kalau sana enak takutnya pikir apa yang lain begitu. Nah, jadi kekasih Tuhan bahwa ada orang yang pikir saya mengasihi atau tidak. Bagaimana Anda bilang mengasihi Tuhan? Seperti yang saya bilang. Contoh-contoh praktis saja. Ada orang bisa-bisanya minta maaf ya. Ini kita mesti koreksi semua. Doa lancar. Doa lancar. Jam 5 pagi sudah doa. Dia bikin kandang babi. Itu baunya mengganggu tetangga. Menurut saya ini salah besar. Sebelum dinas peternakan atau apalah, ini tidak tepat. Bapak Ibu jemaat yang piara babi,
Tolong jangan mengganggu tetangga. Salah. Kalau saudara menyembah mati bu. Tapi ini ada keluarga pendeta. Menyembahnya setiap jam 4 subuh. Kami memuliakan namamu, haleluya. Oh, haleluya, glory, 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 glory. Tapi babi masuk punya baunya. Ini mal RT 02 tuh kan langsung. Kalau 03 hanya dapat kalau angin terlalu kuat dapat sedikit. Tapi 02 sepoi-sepoi pun pasti tercover semua. Bagaimana kita nyembah Tuhan begitu? Anda mengasihi Tuhan. Tak usah yang saya bilang berkelahi dan tetangga. Dari saudara yang piara babi. Siram kopi kali itu. Ingat pesan Pak Victor Laskora. Kalau mau kasih hilang, itu betul. Itu mau beli kopi berapa banyak? Saya tanya. Siram takut-takut. Gila bebe minum saya. Haleluya. Bagaimana? Bilang mengasihi Tuhan. Bermasalah dengan saudara. Tidak mau damai sekarang. Anak-anak ini sudah damai dan to'o. Sudah. Tunggu Desember. Kalau mati Agustus. Saudara tahu saudara sampai Desember. Pede banget. Desember. Kalau 17 pas ada upacara di IKN. Ada live. Bendera naik. Pas naik napas selesai. Sudah WA minta maaf. Kalau bisa ketemu lebih baik. WA cukup deh. Kalau memang yang jauh jarak apa yang atau yang keras kepala batu. WA cukup saja. Dengan tulus sambil doakan dia. Kita tidak bisa bilang aku mengasihi. Tapi tidak taat firman Allah. Makanya Tuhan bilang yang begini ini pendusta. 1 Yohanes 4 ayat 20 Bapak Ibu. Perhatikan. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Iya. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, tapi benci saudara, bermasalah sama sesama, ya, maka ia adalah pendusta. Ini tidak bisa tidak. Tuhan yang pasang di label. Kamu pendusta. Ya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Allah itu tidak bisa dilihat. Makanya Anda juga baca ini ayat, saya dan Bapak Ibu baca ini ayat. Perlu meragukan orang yang doa hampir tiap hari dia lihat Tuhan Allah. Tiap hari. Tiap jam dia mau tutup mata. Bapak posisi masih sama. Anda lihat ini. Dan itu paling banyak di timur sini. Tutup sedikit. Bermulu mulai bunyi. Oh yes. Apa coba? Ini apa? Mau bilang makan kurus di desa makan kurus? Ini detik lihat Tuhan Allah. Ini ayat Tuhan Allah tidak bisa dilihat. Jadi kalau Tuhan Allah suka barang murah itu perlu dicurigai. Masa Tuhan Allah semurah itu? Emang lu gampang-gampang bisa ketemu gubernur? Itu gubernur tuh. Maksudnya jangan sampai lihat Allah murah begitu. Kalau Allah maha hadir amin. Tapi ini yang sampai lihat Tuhan. Nah saya dengan seorang jalan-jalan ditahan ketong begini. Dia lihat di langit. Kata juga kaget tuh. Ini baru bertobat nih. Kenapa? Ya benar ini. Kenapa? Dia bilang, Bapak di surga. Kau tanya, bikin apa? Ada pangkok kaki. Pangkok kaki. Wih di situ tuh mulai beta punya otak kritik keluar. Mulai dari situ, mulai beta rasa ini perlu ada yang dikritisin. Kalau tidak bahaya, nih kau nanti. Akhirnya semua tuh bisa lihat Tuhan semua di persekutuan. Sudah jam pulang ini. Ibadah sudah malam. Sudah jam pulang. Kami keluar masih pilih-pilih sendal. Satu suka guling di dalam. Masuk kembali. Aku Yesus. Ayo kita lari kembali. Kali ini PR belum kerja. Anda lihat. Kan tahu kita anak-anak muda tuh. Namanya Yesus bilang masuk. Kita jumpa udah semua. Yesus ini sudah guling di situ. Yang jadi Yesus. Aku Yesus makin guling. Wih kalau Yesus begini kita meraju kan. Guling sana guling sini orang buruh tutup dan kain. Aduh aku Yesus. Aduh aku Yesus. Tapi kita kan belum diterangi pengajaran kan. Jadi kita juga kayak gemetar. Mati suka tong mati suka. Aku Yesus ini sudah tidak guling lagi sudah tenang. Aku berkata. Bayangkan saja.
Mulai terjadi tanya jawab di situ. Tuhan bisa tanya, kalau ini bagaimana? Puji Tuhan. Dia jawab. Kalau Mel, wih itu saya tambah tidak mau pulang lagi. Kalau Mel, dia sudah bagus tapi masih kompromi. Waduh, kita ingat, oh betul. Pas dong persekutuan, kita masih main judi di Om Kong Nakmanas. Betul, waktu itu. Jadi masih main di Om Kong Nakmanas. Beta dengan almarhum Doni, apa kata main kartu. Makanya, ini pasti ada mata-mata berpilapor nih. Baru semulai bilang, masih kompromi. Jadi, karena. Saudara-saudara, aduh, memang itu kenang-kenangan, itu betul, itu kisah nyata, saya dan Pak Angkin. Kita dua dari persekutuan sampai nari sama-sama. Kita sudah lewati itu semua dari yang begitu-begitu sampai belajar, tapi semua proses. Puji Tuhan, Tuhan baik. Nah, saudara-saudara, jadi ini kritikan datang kepada orang ya yang bilang apa? Mengasihi tapi tidak taat, tidak bisa begitu. Ya, kalau mengasihi harus taat. Taatnya apa? Berdampak bagi sesama. Makanya ayat 21 sama-sama 23 dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Tidak bisa gitu, ya. Jadi ada orang yang merasa mengasihi tapi tidak taat. Dan yang ketiga adalah sebaliknya. Dia taat tapi tidak mengasihi. Ini ada. Ada orang yang kelihatan taat agama padahal dia tidak mengasihi, bahkan secara jujur tidak mengenal Allah. Karena orang mengenal Allah pasti mengasihi Allah. Ini tidak mengenal. Sebagai contoh Tuhan Yesus pernah omong jauh-jauh hari suatu saat, kamu karena namaku, karena kebenaranku, karena Injilku, kamu akan ditangkap, mungkin disiksa, bahkan dibunuh. Tapi dengar, yang siksa atau yang bunuh kamu akan merasa mereka itu berbuat bakti kepada Allah. Bunuh kita, ya. Lalu anggap bahwa mereka berbuat bakti kepada Allah. Ini ada di Yohanes 16, mulai ayat 1. Ya, perhatikan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Tuhan tuh tidak pernah kasih firman yang enak-enak saja ya. Tuhan kasih tahu akan ada tantangan. Jadi jangan kecewa dan tolak aku. Jangan semangat-semangat aja di tengah jalan mental. Jangan. Tuhan tidak pernah kasih janji bilang, oh jalan pasti rata terus. Ya. Pasti akan hujan terus, dingin, enak, tidak akan ada panas terik. Tidak ada itu. Dia ngomong, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Sudah lihat ini ayat. Mengira taat Allah. Kamu menyangka bahwa membunuh kamu menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Ini yang Paulus lakukan dulu. Pikir taat Tuhan kan taat Taurat, lalu anggap Kristen kan kafir, Kristen kan sekte. Waktu itu dia kejar dan dia bunuh karena dia menyangka dalam doktrin mereka, pemahaman mereka yang sesat itu, bunuh orang yang tidak seagama dianggap berbuat bakti kepada Allah. Ini jelas omong kosong. Ini jelas tersesat. Kenapa mereka melakukan itu? Mereka tidak kenal Allah. Kalaupun mereka tahu Allah, tahu dari jalur yang salah. Tahu Allah dengan jalur yang benar. Itu melalui siapa? Hanya melalui Yesus. Tidak bisa langsung datang kepada Allah. Tidak bisa. Allah, sorga sudah bikin aturan. Mau datang kepada Bapa, mau datang kepada sorga, mau datang kepada kepastian keselamatan, harus melalui anakku. Tidak bisa yang lain. 3, 1, 2, 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Bukan hanya Bapa. Mereka tidak kenal Bapa, tidak kenal aku. Kalau hanya kenal Bapa, tidak kenal aku, itu bukan pengenalan yang benar. Amin. Nah, ada orang jenis ini, jadi Tuhan Yesus sudah bilang, mengasihi. Tidak bisa bilang taat tapi tidak mengasihi. Ada orang yang kelihatan taat tapi tidak ada kasih. Bahkan Alkitab bilang ada orang yang sampai memberikan dirinya untuk dibakar. Dia bantu orang memberi diri untuk dibakar. Tapi tidak ada kasih dalam hidupnya. Makanya kasih yang kita bahas ini dalam sekali. Ini adalah pendorong untuk kita melakukan amanat agung dengan benar. Tanpa ini tidak bisa. Kasih tanpa ketaatan adalah kepura-puraan. Ketaatan tanpa kasih itu hanya perbudakan yang memberatkan. Itu akan menjadi beban yang sangat berat kalau taat tanpa kasih. Bikin apa-apa itu kayak berat sekali. Tapi tidak ada hasil.
Enaknya kalau kita mengasihi orang, kita buat apa-apa kasih dia, senang sekali. Karena kita rasa ini tepat sasaran. 1 Korintus 13 mulai ayat 1 yang tadi saya bilang, ada yang memberi diri dibakar tapi tidak punya kasih. Padahal kasih itu identik dengan pengorbanan. Tapi ada pengorbanan tertentu yang tidak didasarkan kasih. Misalkan orang berkorban karena makan puji, orang berkorban karena pencitraan, orang berkorban karena salah doktrin, bisa. Dan ini kelihatannya salah doktrin. Perhatikan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Itu khotbah bisa 5 bahasa. Asia, Afrika, bahasa malaikat pun dia bisa. Ada tidak pendeta yang rajin pelayanan tapi tidak punya kasih? Bisa ada dong. Ini kan ayatnya dimulai dengan kata jikalau, itu kritikan. Rasul-rasul saja dikritisi, apalagi pendeta kayak kamu. Ini saya baca komentar para pendeta, mereka bilang apa? Yang paling kami takutkan dalam hidup ini adalah kami melayani karena memang kami ditabiskan. Kami melayani karena memang rutinitas, mau nggak mau ini pendeta. Itu hanya capek yang melelahkan karena tanpa kasih.